Halo sobat, berjumpa lagi di channel Gede Kopi. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Pada Juli 2021, Realme meluncurkan dua produk dari GT series bernama Realme GT Master dan Realme GT Master Explore. Kali ini admin mau bahas soal Realme GT Master yang menghadirkan spesifikasi unggul di kelasnya. Realme GT Master sendiri pertama kali dirilis untuk pasar Tiongkok. Namun akhirnya smartphone ini pun meluncur secara resmi untuk pasar tanah air. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Realme GT Master. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Kelebihan pertama, dapur pacu yang powerful. Soal dapur pacunya, Realme GT Master memang tidak dibekali Snapdragon 888 seperti Realme GT 5G. Smartphone ini justru menghadirkan Snapdragon 778G 5G, sebuah chipset mid-range yang diumumkan pada bulan Mei 2021. Jadi chipset ini memang terbilang baru. Chip tersebut dirancang melalui fabrikasi 6 nanometer dengan kartu pengolah grafis Adreno 642L. Chipset unggulan ini menawarkan performa Qi dengan penggunaan konfigurasi octa-core dengan clock speed yang mencapai 2,4 GHz. Berdasarkan informasi yang didapat dari Kimofil, Realme GT Master ini mendapatkan skor benchmark Antutu versi 9 yang begitu tinggi di kelas harganya, yakni 541.610 poin. Performa dari smartphone ini pun terbukti kuat memainkan game berat. Untuk membuat permainan semakin seru, layar Realme GT Master ini menghadirkan Tactile Engine Linear Motor 4D yang dapat membuat sensasi sentuhan terasa lebih nyata, menyuguhkan immersion yang lebih mendalam setiap kali sobat mengeluarkan serangan pada musuh. Kedua, layar Super AMOLED 120Hz. Realme GT Master hadir dengan layar yang sungguh memukau. Smartphone ini sudah tawarkan panel Super AMOLED yang punya tingkat kecerahan dan kontras rasio tinggi. Ukuran layar yang diusungnya adalah 6,43 inci Full HD+, menggunakan aspek rasio 20:9 dan memiliki kepadatan piksel sebesar 409 ppi. Layar tersebut menggunakan gamut warna DCI-P3 100% serta mampu menampilkan kontras rasio 5.000:1. Realme juga membekali smartphone ini dengan laju penyegaran tinggi 120Hz, sehingga mampu hadirkan animasi pergeseran layar 2 kali lipat lebih mulus. Bukan itu saja, layarnya juga digemas dengan touch sampling rate sebesar 360Hz yang mampu hadirkan responsivitas sentuhan secepat kilat. Sangat berguna sekali untuk game-game kompetitif seperti PUBG Mobile dan sejenisnya. Tampilannya juga masih sangat layak dilihat sekalipun sobat sedang berada di bawah sinar matahari, sebab layar smartphone ini memiliki tingkat brightness yang begitu tinggi mencapai 1000 nits. Ketiga, body ramping dan ringan. Terlepas dari performa chipsetnya yang powerful dan sejumlah spesifikasi hebat lainnya, smartphone ini hanya memiliki bobot seringan 174 hingga 178 gram saja, tergantung dari opsi warna yang dipilih. Nah, berbicara soal warna, ada yang menarik dari desain bodi belakang Realme GT Master ini. Realme menjalin kolaborasi dengan desainer Jepang ternama Naoto Fukasawa. Varian Sweet Case Grey yang bentuknya menyerupai koper dengan tulisan brand Realme di samping kameranya. Di bawahnya ada tanda tangan khas dari sang desainer yang membuat tampilan sungguh terlihat eksklusif. Untuk varian ini, Realme GT Master memiliki bobot seberat 178 gram dengan ketebalan 8,7 mm. Varian koper tersebut bukanlah satu-satunya opsi warna yang tersedia. Sobat pun bisa memilih opsi Snow Mountain dengan warna putih salju, serta opsi Dawn dengan warna yang agak keunguan. Dua varian ini memiliki bobot serta ketebalan yang lebih kecil, yaitu 174 gram dan 8 mm. Keempat, hasil foto memukau. Realme membekali smartphone ini dengan kombinasi triple kamera yang menjanjikan. Kamera utamanya dibekali lensa 6P berupa Sony IMX682 Exmor RS dengan resolusi 64 megapiksel. Lensa utamanya ini tentu didampingi dengan lensa 5P ultrawide berupa Sony IMX355 berkekuatan 8 megapiksel dengan field of view seluas 112 derajat. Sensor ini bermanfaat untuk mengambil foto secara fisheye agar pemandangan yang masuk frame bisa lebih luas. Nah, pada lensa ketiganya tersemat sensor makro OmniVision beresolusi 2 megapiksel yang dapat menangkap subjek berukuran kecil pada jarak 4 cm.
Dari segi fitur perekaman videonya, smartphone ini mendukung resolusi hingga 4K 30 fps. Sayangnya jika sobat ingin merekam 60 fps, harus menurunkan resolusinya menjadi 1080p. Untuk kebutuhan selfie tersemat sensor Sony IMX615 berkekuatan 32 megapiksel. Hasil fotonya pun cukup bagus dan berkualitas. Terdapat juga fitur untuk membuat hasil foto dan video jadi lebih mengesankan, seperti AI sebagai stabilisasi foto agar hasil kamera terhindar dari blur, slow motion video pada frame rate 240 fps. Kelima, membawa WiFi 6. Jika sobat ingin merasakan koneksi internet WiFi yang super ngebut, salah satu solusinya adalah menggunakan Realme GT Master yang sudah mendukung jaringan WiFi 6. Intel mengatakan bahwa WiFi 6 memiliki batasan bandwidth sebesar 9,6 Gbps, sedangkan batasan pada WiFi 5 lebih rendah lagi di angka 3,5 Gbps. Dengan begitu, sobat bisa merasakan download speed yang lebih cepat jika menggunakan Realme GT Master. Keenam, fast charging 65 watt. Realme GT Master hadir dengan baterai yang cukup awet demi menunjang aktivitas seharian. Smartphone ini ditenagai baterai berkapasitas 4300 mAh. Dan seperti smartphone dengan panel Super AMOLED lainnya di harga 5 jutaan. Ukuran baterai di bawah 5000 mAh sudah jadi standar umum yang dianggap layak. Hal ini karena panel tersebut tidak membutuhkan banyak daya saat penggunaannya, memberikan durasi yang lebih panjang dibandingkan smartphone dengan panel IPS. Sementara itu untuk fitur fast chargingnya tersemat daya 65 watt yang diklaim dapat mengisi baterai dari 0 hingga penuh dalam waktu 33 menit saja. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Realme GT Master juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Kekurangan pertama, tanpa kaca pelindung dan sertifikasi IP. Sangat disayangkan Realme GT Master tidak dibekali pelindung layar jenis apapun. Smartphone ini sungguh akan terlihat lebih menggiurkan jika sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass ataupun sertifikasi IP, seperti beberapa pesaingnya. Akan ada banyak orang yang menolerir absennya sertifikasi IP karena harganya yang termasuk murah. Tapi nyatanya sudah ada smartphone di harga lebih murah yang sudah tawarkan IP54 seperti Redmi Note 10 atau Poco F3 5G dengan harga 5 jutaan dan sudah hadirkan IP54. Kedua, tanpa slot micro SD. Meski sudah dibekali dengan memori internal besar 128GB dan 256GB, sebagian pengguna mungkin tetap membutuhkan keberadaan slot micro SD untuk menyimpan file-file tambahan. Sungguh disayangkan sekali Realme GT Master hanya hadir dengan dual SIM slot tanpa hadirkan slot memori eksternal sama sekali. Kedua, tanpa dual stereo speaker. Bagi sobat yang suka menonton tanpa gunakan headset mungkin akan kecewa dengan kondisi speaker Realme GT Master. Kendati masih berikan suara yang oke, namun smartphone ini tidak hadirkan stereo speaker. Padahal stereo speaker turut menjadi kualitas yang dilirik oleh para konsumen. Dan berbagai smartphone di rentang harga murah pun sudah berbondong-bondong hadirkan speaker ganda tersebut. Untung saja smartphone ini masih dibekali dengan jack audio 3,5 mm sehingga sobat pun bisa dengan mudah mencolokkan speaker eksternal tanpa harus andalkan Bluetooth. Nah, itulah tadi pembahasan singkat mengenai kelebihan dan kekurangan Realme GT Master. Semoga membantu sobat sebelum membeli smartphone ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan saya admin Greg Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.